habis kerja ini? Iya, istirahat. Istirahat. Oke. Hari ini tema kita adalah Google Classroom vs TikTok dan snack video. Iya, betul sekali. Ya, itu kira-kira apa maksudnya itu? Kok Google Classroom, TikTok dan snack video itu beda? Betul Beda, sekali. beda aplikasi, beda dalamnya, itu Iya. beda semua. Kira-kira apa itu maksudnya itu? Ya, itu kalau kita searching di Google, rating pertama aplikasi yang digemari orang-orang banyak ya, termasuk anak-anak, itu nomor satu ya, salah satunya ada TikTok dan snack video atau WhatsApp dan seterusnya. Ya, kemudian kalau aplikasi pembelajaran yang utama itu biasanya Google Classroom, Ruang Guru dan seterusnya. Dua aplikasi ini akan kita jumpai ketika kita ada di dunia maya atau di Google ya, atau ketika anak-anak belajar menggunakan gadget mereka. Nah, intinya saya tidak mau membahas kelebihan dan kekurangannya karena nanti dibahas di video berikutnya. Tapi yang saya maksud mereka melakukan pertarungan itu adalah siapa yang nanti yang paling dominan merebut hati anak-anak. Nah, karena segmennya juga termasuk anak-anak seperti itu. Berarti itu sama-sama aplikasinya, cuma dalamnya siapa? Maksudnya pertarungan antara Google Classroom sama TikTok itu mana yang disukai oleh anak-anak pada saat pembelajaran daring seperti ini. Nah, kira-kira apa yang disukai gitu? Kalau Google Classroom ya isinya cuman materi, tugas seperti itu. Tapi kalau TikTok perasaan nggak ada itu, tugas nggak ada. Terus pembelajaran ya gitu-gitu itu, pembelajaran joget. Kira-kira apa yang harus dipertarungkan? Ini beda aplikasi terus beda. Jadi kalau konten dari Google Classroom itu memang masih diarahkan atau diberi petunjuk oleh guru yang punya Google Classroom untuk join di kelas-kelas mereka masing-masing, kemudian upload tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom dan lihat video yang diupload di situ, semuanya ada di situ, dan mereka harus menyelesaikan tugas-tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau TikTok dan snack video itu memang tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menyuruh, tapi teman-teman mereka itu meng-share, mengajak untuk bergabung di dalam aplikasi ini. Mereka diajari banyak hal, ya mungkin salah satunya tadi ya, belajar untuk goyang atau belajar untuk menari, bikin konten yang bagus, ya kan? Kemudian mereka juga belajar untuk menonton video-video yang lainnya. Kemudian mereka belajar untuk membuat sendiri, memproduksi sendiri. Kemudian mereka belajar untuk menawarkan seperti itu. Jadi dua hal ini memang berbeda secara konten, tapi yang menarik menurut anak-anak itu ternyata ya dimenangkan oleh TikTok gitu loh. Dan snack video. Iya, dan snack video. Kalau anak-anak belajar di Google Classroom itu hanya hitungan menit, ya kan? Bertahannya. Tapi kalau di snack video ataupun di TikTok, mereka bisa berjam-jam. Ya, karena kalau di TikTok atau snack video itu kalau kita nontonnya banyak, yang kita lihat itu semakin banyak, yang kita lihat lama, maksudnya semakin lama kita melihat, semakin besar pula uangnya. Seperti itu. Sedangkan Google Classroom, kalau kita lihat lama-lama, kita lihat sebentar aja ya sudah mual-mual itu, sudah pusing. Apalagi kita lihat lama-lama untuk ngeceki satu-satu tugas materi itu ya tambah mual, pusing itu. Mesti anak kita sambatannya pusing, Bi. Iya.
Ya memang itu kenyataan yang kita hadapi semua, yang dihadapi oleh semua orang tua hari ini, bahwa dalam pembelajaran online atau daring itu memang kita akan dihadapkan pada tantangan dengan pilihan-pilihan yang luar biasa. Ya, seperti yang saya sebutkan di tema hari ini, yaitu saya coba mengadu antara Google Classroom dengan aplikasi TikTok ataupun Snack Video. Ternyata memang ketika saya tanyakan anak-anak itu ya banyak yang suka Snack Video, ya kan, malahan mamanya yang lebih suka. Kalau saya nggak suka. Oh, nggak suka, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ya seperti itu. Jadi poinnya yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita masuk ke konten Google Classroom, memang siswa itu diajarkan untuk belajar, ya kan. Jadi ada istilah paid ya, to click atau PTC. Kalau di Google Classroom sebetulnya paid bukan paid ya, value to click. Jadi ketika kita mengklik Google Classroom, maka kita akan dapat nilai, value, nilai ya dari tugas-tugas yang dikerjakan anak-anak. Sedangkan ketika kita masuk ke ke TikTok atau masuk ke aplikasi Snack Video, maka ketika kita juga menyelesaikan tugas-tugas, nonton video, bikin konten ya, tari atau masak atau apa, terus kemudian kita cari banyak follower, terus kita mereferral, menawarkan, memasarkan, endorse dan seterusnya, maka anak-anak akan dibayar, ada paid to click, ya, PTC. Itu paid to click itu apa? Ya, paid, jadi paid, ya dibayar. Jadi ngeklik tok dibayar. 52.000 kalau di Snack Video itu. Nah, kalau mereka mengklik Google Classroom, maka mereka dapat nilai, ya kan? Tapi di antara dua-duanya ini pilihan, ya kan? Kalau anak-anak cenderung suka ke Snack Video, maka adalah yang lumrah. Tapi tugas orang tua nanti menjelaskan. Ya, oke. Sekarang kira-kira itu kalau kita lihat, kalau tadi kan Google Classroom, kalau kita ngeklik Google Classroom maka kita dapat nilai. Terus kalau kita ngeklik TikTok sama Snack Video kita dapat uang. Kira-kira dari dua itu sudah, ya memang dari awal sudah beda. Tapi antara uang dengan nilai itu, kalau anak-anak sekarang itu pada musim daring seperti ini itu kayaknya nggak butuh nilai gitu. Soalnya seperti bahasan kita yang lalu ya, itu anak-anak nilai terendah pun itu akan dinaikkan gitu loh. Sedangkan kalau masuk normal itu mungkin bisa lah, itu ada kompetisi, ada persaingan. Tapi kalau sekarang pakai Google Classroom ya memang gitu-gitu aja. Terus kira-kira manfaatnya itu dan enaknya itu gimana? Ya, jadi sekarang memang semuanya serba mudah dan memang manusia mulai tergantung pada mesin atau artificial intelligence. Ya, salah satunya adalah robot. Robot itu yang ada di Android kita atau di aplikasi kita, itu jangan dikira ketika kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada di TikTok, yang ada di Snack Video, kita sendiri yang melakukan. Itu tidak perlu. Sekarang ada aplikasi yang menjalankan aplikasi. Jadi kita itu tinggal diam saja, tugas-tugas dari TikTok dan Snack Video sudah terlaksana oleh robot tersebut, dan ketika tugas itu terselesaikan maka akan mendapat koin atau uang. Sama seperti halnya Google Classroom. Saya yakin di Google Classroom mungkin dalam waktu dekat pasti akan ada robot juga seperti di Snack Video atau TikTok. Robotnya seperti apa? Robotnya tugasnya menyelesaikan tugasnya anak-anak. Jadi aplikasi diselesaikan aplikasi. Itu nanti jadi calo, ada calo. Kalau di
offline nanti jadinya calo itu. Bukan, kalau dulu itu teman-teman nyebutnya istilahnya software tuyul. Oh iya. Jadi orang itu nggak perlu kerja bisa kaya. Ya memang. Cuman tuyulnya sekarang itu tidak seperti dulu makhluk astral. Sekarang itu makhluk android ya. Jadi mereka ada. Jadi ketika kita suruh melihat sekian video, sekian follower, kemudian disuruh istilahnya kita endorse, itu sudah ada robotnya yang melakukan itu. Tinggal kita nyalakan handphone, itu sudah jalan dan cekring koinnya nanti nyala, kemudian akan dikonversi jadi rupiah. Nah, tidak lama lagi saya yakin bahwa Google akan mengalami hal yang sama. Google Classroom akan mengalami hal yang sama seperti itu. Siswa-siswa nggak perlu mikir lama-lama, tinggal jalankan aja Google Smartnya, terus diselesaikan semua tugas-tugasnya. Orang tuanya nggak perlu pusing, anaknya nggak perlu pusing, tugas-tugasnya sudah selesai. Oh sekarang itu ada yang namanya Brainly itu. Nah itu kemarin sudah dibahas sama murid saya. Ini ujian adalah gampang, paling kamu tanya ke Google, ya Ustaz sudah dijawab sama Brainly gitu. Cerdas. Jadi yang sama itu robotnya itu. Jadi mereka nggak usah susah-susah, tinggal tulis pertanyaannya apa, nanti Brainly yang jawab. Iya, yang jawab. Dan ini sangat fatal. Saya garis bawahi, ini sangat fatal. Kenapa? Karena yaitu tadi anak-anak tidak menjadi anak-anak yang tangguh mentalnya. Mereka nggak perlu bersusah payah belajar. Mereka nggak perlu bersusah payah melakukan sesuatu hal yang istiqomah, yang rutin, ya kan, menuntut ilmu nggak perlu. Dengan Brainly ataupun dengan robotnya Snack Video, mereka sudah bisa menghasilkan nilai berupa menyelesaikan Google Classroom dan juga dapat uang dari Snack Video. Nah ini yang nanti pada akhirnya menciptakan anak-anak atau generasi di mana mereka akan lebih cinta pada dunia, lebih cinta pada materi daripada daripada mereka mencintai ikhtiar, mencintai ilmu yang bermanfaat, mencintai gurunya, mencintai istilahnya teman-temannya dan seterusnya. Ini yang harus kita waspadai semua orang tua. Itu bahayanya. Ya bahaya dari ketika kita biarkan anak-anak menggunakan aplikasi-aplikasi ini, maka anak-anak akan terlelap dalam dunia yang fana ini. Oke. Oh jadi maksudnya Google Classroom vs TikTok Snack Video itu jadi bahayanya, manfaatnya itu mereka dapat nilai, terus dapat uang. Iya. Terus mereka juga bisa joget-joget sebagai pengganti senam mungkin ya. Terus tapi bahayanya ketika itu nanti dijalankan oleh robot-robot atau robot-robot aplikasi yang lain, artificial intelligence. Ya, itu nanti anak-anak jadi nganggur, daya juangnya semakin rendah. Terus kompetisinya juga rendah. Ya, betul. Terus jadi materialistis. Iya. Karena dia mau bekerja kalau ada uang. Ya, itu detail nanti di video yang berikutnya itu sudah saya jelaskan detailnya. Iya. Jadi semua dihitung dengan uang, gitu ya. Betul. Oke. Sudah cukup seperti itu atau ingin menambahkan yang lain? Cukup. Jadi saya berpesan kepada semua keluarga juga pada diri saya sendiri, kita harus benar-benar membantu atau kita benar-benar mendekat pada anak-anak kita untuk mengantisipasi godaan, untuk waspada terhadap informasi yang luar biasa hari ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya, tapi kita tidak sampai terjerumus dalam kerugiannya, yaitu kita jadi malas untuk belajar, akan lebih cinta pada dunia atau harta, tapi kita abai atau enggan atau tidak cinta sama ilmu. Itu adalah sisi negatifnya. Tapi semuanya kita kembalikan ke orang tua atau keluarga masing-masing. Semoga kita bisa selamat dan semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Amin. Oke, terima kasih Abi untuk infonya hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Tetap semangat. Ya semangat, harus semangat. Oke Abi, terima kasih. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam.